Dalam sejarah operasi pemisahan kembar dempet, Indonesia pernah mencatatkan tinta emas dan menjadi perbincangan sekaligus kekaguman dunia medis internasional. Dan lelaki ini menjadi kunci dari berhasilnya operasi pemisahan kepala dua anak kembar tersebut yang teramat riskan dengan peralatan dan biaya seadanya. Inilah Dr. R.M. Padmo Sancoyo, ahli bedah syaraf Indonesia yang sukses memisahkan kepala bayi kembar Yuliana dan Yuliani pada tahun 1987. Simak selengkapnya di video ini. Sumber referensi video ini berasal dari buku Ensiklopedia Iptek, Ensiklopedia Sains untuk Pelajar dan Umum, terbitan penerbit Lentera Abadi pada tahun 2002. Pria dengan ciri khas rambut gondrong sebahu ini lahir pada Februari 1938 dan merupakan anak ke-13 dari 17 bersaudara, keturunan Keraton Kasunanan Mangkunegaran. Ia memilih kedokteran sebagai bidang yang akan digelutinya dan lulus dari Universitas Indonesia pada tahun 1963. Ia lantas mengambil spesialisasi di bidang penyakit syaraf. Selama beberapa tahun ia menjadi asisten dari Dr. Mahar Marjono, seorang ahli bedah syaraf terkenal sekaligus dokter pribadi Presiden Soekarno. Karena ketelatenan dan potensinya yang luar biasa, ia bisa melanjutkan spesialisasinya ke Rijksuniversiteit Groningen di Belanda dan rampung pada tahun 1970. Tantangan terbesar padanya sebagai seorang ahli bedah syaraf datang pada tahun 1987 ketika pasangan Tularji dan Hartini dari Pangkal Pinang melahirkan dua kembar dempet bernama Yuliana dan Yuliani. Kedua bayi ini menderita kraniopagus, yaitu kepalanya melekat satu dengan lainnya karena proses pemisahan dua janin tersebut tidak sempurna. Operasi pemisahan penderita kraniopagus ini sangat sulit dan kemungkinan berhasilnya kecil karena kepala merupakan organ vital penting yang amat beresiko jika tak berhati-hati dalam menanganinya. Pada Oktober 1987 atau beberapa minggu setelah keduanya lahir, mereka langsung menjalani operasi. Ini mesti segera dilakukan karena posisinya yang saling membelakangi. Dan bila dibiarkan terlalu lama, maka perkembangan kepala sang bayi akan terganggu dan beresiko kematian. Dr. Padmo dan timnya yang berjumlah 98 orang hanya menggunakan alat sederhana, tanpa bantuan mikroskop dan dengan dana seadanya yang dikumpulkan dari para donatur. Bahkan Dr. Padmo sampai harus mengasah pisau bedahnya itu beberapa kali untuk memastikan ketajamannya. Operasi selama 13 jam ini ternyata berjalan sukses. Mereka dapat dipisahkan dan tetap bertahan hidup. Keberhasilan ini menggemparkan dunia medis internasional karena belum ada yang berhasil melakukannya selain Dr. Padmo. Para dokter luar negeri dari Belanda dan Jerman yang melihat rekaman proses operasi dibuat bingung sekaligus kagum lantaran peralatan yang digunakan begitu sederhana namun tetap berhasil. Keberhasilan operasi pemisahan oleh Dr. Padmo bersama timnya ini kembali diungkit ketika tim dokter Singapura gagal melakukan operasi serupa pada Lale dan Ladan Binjani pada bulan Juli 2003. Operasi Lale dan Ladan dilakukan dengan peralatan canggih dan juga dana yang besar. Akan tetapi mereka berdua tak bertahan lama setelah dipisahkan. Saat pertemuan para dokter ahli bedah syaraf di Marrakesh, Maroko pada tahun 2005, Dr. Padmo menjelaskan proses operasi Yuliana dan Yuliani puluhan tahun lalu. Ini membuktikan bahwa keberhasilan Dr. Padmo dan timnya ini mendapat apresiasi dunia. Yuliana dan Yuliani kini tumbuh normal dan sehat. Yuliana bahkan telah menjadi seorang nutrisioner, sedangkan Yuliani menjadi dokter. Mereka berdua juga masih kerap bertemu dengan pahlawannya, atau yang sering mereka sebut dengan Pak D, yaitu Profesor Padmo Sancoyo.
Itulah sosok dokter syaraf Indonesia yang menjadi perbincangan dunia berkat keberhasilannya melakukan pemisahan bayi kembar yang sangat riskan, namun dengan peralatan yang sederhana.